terakhir saya nekat, bodo amat paling berantem lah sama aki ini. Gitu kan, iya nyender ke dia saya nyupiran gitu, mau bikin alibi. Pas dibuka mang, itu ternyata mang, lidahnya menjulur, matanya melotot. Sambil gini trondol. Itu mang, makanya dia masih mengejar saya. Udah bayar itu kan masih kelihatan nih jarak pandang 10 meter ya. Penumpang itu kemana kelihatan. Ini memang hilang mang tanpa jejak satu ekor pun mang. Jangan-jangan saya ngangkut hantu dia bilang gitu. Wah penting mah duit kan. Wah disorotin pakai bensin. Duit sih bener sih. 150. Wah tadi dapat uang lah. Angkot cuma 50.000 setorannya mang. Jackpot lah saya kalau bahasa sekarang ya. Desa Trondol sampai sekarang masih ada? Masih mang. Barangkali mau kirim-kirim salam untuk semua yang pernah mengenal saya di tahun 95, untuk warga Trondol yang baik yang telah mengamankan saya waktu itu, semoga semua sehat selamat dan banyak rezekinya. Saya tidak ada maksud untuk menceritakan hal-hal kampungnya, tetapi memang kampung itu disebut oleh makhluk tersebut sehingga saya masih teringat sampai sekarang. Kang Dadang dan istri tak kuat karena terus-menerus dikejar teror sosok seram kiriman pemilik rumah kontrakan yang melakukan pesugihan. Serangan goib itu tak kunjung reda dan terus menghantui Kang Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun berada, mudah-mudahan sobat selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya tambah banyak ya. Amin, amin, amin. Sobat, malam hari ini kita akan mendengarkan kisah sambungan atau lanjutan dari kisah Kang Dadang Botak. Ini kisahnya yang pertama, videonya di atas ya. Jadi sebelum dengar yang ini wajib nonton yang ini karena sambungannya sekarang ini. Ceritanya sangat seru, luar biasa. Jadi silakan tinggalkan komen di bawah karena Kang Dadang juga masih banyak memiliki kisah-kisah yang lain ya Kang ya. Ada bang. Siap Kang Dadang. Ya, kita bang. berada di gunung lagi nih Kang Dadang. Di Bandung Utara. Iya bang. Dingin nggak? Alhamdulillah dingin bang. Kang Dadang ini kan seorang yang sensitif juga bisa dikatakan sekarang nih deket-deket ke spiritual ya katanya. Merasakan apa di sini Kang Dadang? Di sini tadi waktu pertama datang kami sempat nyasar mang, ke salah sana yang ujungnya wilayah mereka di sana mang. Ya tadi sempat saya juga bakar rokok satu, saya mau ketemu dengan ini, ada pertemuan yang tidak mengganggu eksistensi di sini. Ya akhirnya kami dikasih. Tadi kan sempat telepon nyasar saya. Alhamdulillah begitu rokoknya itu diberikan satu batang, ya, cepat kesini nyampe kan. Ya. Dan sayangnya malam hari ini api unggun kita nggak bisa nyala nih Kang Dadang. Alhamdulillah mang nggak mengundang mereka, dia senang dengan kayak gitu mang. Kalau nyala lebih senang deh. Lebih senang, lebih berkumpul. Mungkin nanti lidah saya juga belepotan mang. Oh gitu ya? Iya mang. Oke baik. Karena suka ada yang di sini, ada yang di sini, mungkin ada yang pengen gendong, ini nggak enak nih. Ya pamit ya. Nah sobat jangan kemana-mana, tonton sampai habis kisah dari Kang Dadang. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Inilah Kang Dadang. Cerita akan saya sambungkan dengan waktu saya naik angkot mang ya. Nah pas dari Trondol itu mang, saya jalan kaki dengan istri lari-lari. Kemudian nyampe terminal Ciciri. Jadi bukan berupa terminal mang, Ciciri itu bayangan, terminal bayangan. Persimpangan semua jurusan ya entah itu ke Merak, entah itu ke sini ke arah Cikupa Tangerang, dari situ. Dari situ ada angkot nongkrong satu mang. Saya naik tuh dengan istri kan, ayo cepat. Si istri udah mulai pucat pasi mang. Kalau dibilang setengah kesadaran mungkin iya mang, tapi sempat dia bercakap, aku takut ya, aku takut aku takut. Udah, yuk ikut aja. Nanti kita ketemu di sana. Siapa tahu di sana ada yang bisa untuk menangani ini sementara. Ayah nggak sanggup karena ayah dilempar, gitu kan, oleh Buto Ijo pesugihan Pak Haji. Itu. Jadi ini Kang Dadang terus-terusan dikejar ya? Dikejar mang, malah nyampe tahun 2004 mang. Karena mungkin penasaran dia nggak dapat. Nah pada waktu itu mang naik angkot kosong, lalu naiklah bapak-bapak 2 orang pakai kopiah dan sebagainya. Terus segeralah angkot itu berjalan mang. Nah di tengah perjalanan antara Kebon Jahe, masih wilayah Ciceri mang,
mau arah Pandeglang karena katanya di sana ada padepokan hebat gitu kan. Istri saya melihat, Mang. Melihat buta hijau yang bertarung dengan saya di kontrakan rumah Pak Haji yang mewah dan murah itu. Begini, Mang. Kata istri saya, dia duduk di sendiri begini katanya. Dia menjerit-jerit, Mang. Sehingga bapak-bapak yang di depan saya itu, dulu itu angkot itu nggak begini, Mang. Dulu itu nggak samping-sampingan gitu kan. Kayak kol mini angkotnya itu, Pak. Mang. Makanya kayak kol mini. Jadi saya paling belakang. Ini ada jok lagi, bapak-bapak yang pakai sorban dan peci itu di depan. Udah maju aja Pak sopir, gak usah berhenti katanya. Saya tahu ini ada apa katanya, kata beliau. Oh, sok maju aja. Nanti kita di Baros berhenti. Ini mending dimampirkan ke Paku Alam katanya. Paku Alam apa? Paku Alam itu apa, Pak? Udahlah, ini nggak bakal beres katanya. Kalau lanjut ke Pandeglang bahaya kamu. Jadi sebelum Pandeglang itu, kalau dari Ciceri ini, Mak, Ciceri, Kebon Jahe, Baros, Kampung Waas, barulah Pandeglang. Dan di sini asrama tentara namanya Cadasari. Itu gambaran lintasan itu. Dan Kampung Baros itu dari Kebon Jahe itu yang pertama ketemu. Nah, akhirnya ngebutlah si Pak supir itu. Sudah sok lanjut aja kata bapak itu. Ya alhamdulillah emang tidak berapa lama. Nyampe lah, mungkin kurun waktu 20 menitan lah. Nyampe ada gerbang Padepokan Paku Alam. Nah saya diturunkan di situ, Pak. Tuh Pak, cepat ke sana, kata Pak sopirnya. Lalu si bapak itu nuntun istri saya turun. Dan ternyata, orang yang berpeci itu adalah murid utama dari Pak Hajiani itu. Oh pantes, saya bilang makasih Pak. Udah segera, jangan banyak cerita sekarang. Masukkan sekarang ke kamar musola di Pak Hajiani. Ditahankanlah istri saya itu, wah meronta-ronta mau. Ketawa. Bukan ketawa perempuan, Bang. Kalau ketawa perempuan mendingan, kita nggak terlalu takut. Kayak Mbak yang di sini saya nggak takut sini. Nah ini ketawa luar biasa, Bang. Wah, kamana dia? Teka lawan ngaing dia. Dia dibawa ku aing. Itu kalau bahasa Banten itu. Saya juga nggak ngerti, kayak jorang kan. Ternyata dia ngomong bahasa Indonesia begini, Bang. Mau kemana kamu? Mau kemana? Istri kamu saya bawa. Itu, Bang. Istri kamu saya bawa. Itu saya kaget kan, Pak Haji Yani langsung abdas. Kemudian langsung, kalau dulu mah ditawajuhan kalau dulu itu. Ditawajuhan. Kalau bahasa sekarang mah apa katanya di ruqyah gitu kan, bahasa ruqyah. Akhirnya saya juga duduk bersila, saya juga pengen tahu masih yang kemarin enggak. Oh ternyata masih, Bang. Di mata saya itu bukan istri saya. Hijau mau bertaring, taringnya tuh gini, silang. Oh, matanya merah. Dodonya, wow, hijau aja, Bang. Ini cerita nyata saya lihat, kok istri saya jadi gini? Udahlah katanya, kata muridnya itu. Udah, kamu diam. Dia belum tahu nama saya. Udah kamu diam. Biarkan Pak Haji. Gitu. Mungkin kurun waktu 2 jam, Bang. Mulailah istri saya terengah-engah. Minum katanya. Itu kata-kata yang pertama keluar dari istri saya setelah dia mengalami mungkin kesurupan gitu ya, ketumpangan. Akhirnya Pak Haji ini, sok cina. Bere minum. Cina. Pasihan minum. Cina. Terus Pak Haji ini cerita, kamu dari mana, siapa, kenapa ada di sini, coba ceritakan. Akhirnya saya ceritakan ke Pak Hajian itu. Gini Pak Haji, saya itu dari Bandung, istri saya juga dari Bandung. Hanya kebetulan saya kerja di bis wajar, jadi kondektur. Nah di sini kamu di mana, kata Pak Hajian. Di sini awalnya saya ikut ibu tiri saya yang di Trondol. Trondol mana? Trondol yang ini Pasar Rawu Pak Haji. Mungkin sekitar 2 kilometer lah, ada dusun namanya Trondol. Terus, ya saya ceritakan Bang, saya ngontak di rumah mewah, di belakang masjid yang depannya ada pohon sawo gini Pak Haji, cuma 300.000 sebulan. Aing ngasawau cina. Di tempat dia cina, di tempatnya si. Loh, kok Pak Haji tahu? Guys, ngaing nyaho cina. Guys saya nyaho, ya saya hafal katanya. Udah. Jangan banyak cerita, diam. Sekarang kamu mau balik lagi ke sana? Enggak Pak Haji, takut, saya bilang. Karena benar-benar ekstrim Pak Haji, saya bilang.
Saya sampai dengan istri saya, kamu kenapa ngelawan? Ya saya lawan Pak Haji. Wong istri saya mau dikawin, bilang kan. Terus ya saya dilempar, pagi-pagi masuk lemari sih bilang. Pagi-pagi itu terbangun itu di lemari sempit Pak Haji, di kamar saya ada lemari jati. Untung dia tepahe, untung kamu nggak mati. Dia periksa saya tangan saya kan, gini. Oh paingan, nggak jawara sih di dianya. Nggak jawara ting mana, ngebandel kamu di sini ya. Ya bukan bandel Pak Haji, saya istri saya diganggu. Saya tuh kalau memang ada tuh urusan 3 Pak Haji. Rumah tangga saya diganggu, istri saya diganggu, ibu saya dihina, bapak atau keluarga saya dilecehkan. Sampai manapun saya hajar Pak Haji. Entah itu manusia, entah itu jin, saya bilang. Iya, tapi kamu belum sebanding, kata Pak Haji itu. Belum sebanding, kamu harus banyak belajar lagi. Mau nggak kamu tinggal di sini? Kata Pak Haji, Pak Hajian itu. Emang di sini bisa nerima saya Pak Haji? Kan di sini mah cuman berapa orang. Tuh, kosan banyak. Di depan pesantren itu Mang, ada kosan berbentuk letter L. Panggil letter L. Saya hitung ada 10 pintu ya. Karena dia mah cenah geus boga awewe, karena dia mah kamu mah udah punya istri, kamu di depan dengan istri. Sok. Nah waktu itu istri baru tersadar, minum, duduk beliau tuh kan. Gimana Neng perasaannya? Alhamdulillah. Nggak ngeliat apa, cuman masih kayak gini Mang, masih apa agak-agak kayak kelihatan trauma. Gitu. Udah, kamu udah aman di sini, udah saya pagar kata Pak Haji. Nah cerita singkat, kami tidur di situ satu malam. Saya kan udah kenalan Mang nama saya ini kan, udah ngobrol. Udah, Dang sini. Yuk itu masih teteh mah katanya bantu masak ibu aja di dapur. Kamu kesini ikut saya. Keluar Mang dari gerbang pesantren itu kan ke kontrakan yang disebutkan beliau. Iya ini semua punya saya Dang. Kebetulan nggak ada yang isi. Coba kamu isi. Udah nggak usah bayar kata dia. Kamu yang penting belajar aja. Sok saya marido asal bersihkan katanya. Ini kan nggak terawat nih kontrakannya itu Mang. Setengah ini setengah apa Mang setengahnya bata, ke atasnya triplek, tapi rapi warna hijau. Itu Mang letter L, ya kan? Nah, ini kontrakan di sini tuh kayak kalau bahasa kita apa ya gawir. Gawir gitu. Jadi posisi rumah kontrakan itu di atas sejajar dengan rumah induk. Nah, di bawah tuh jalan, Mang, jalan raya. Jalan raya yang digunakan untuk keperluan mobilisasi mungkin ya, yang notabene yang lewat itu bis murni, Mang. Yang apa Labuan Kalideres itu kan. Terus bis asli Mang, dan itu kecepatannya nggak tanggung-tanggung. Memang mereka dua bersaing, Mang. Cepat Bang, wor gitu kan. Pada saat itu nggak ada kerjaan ya? Karena saya belum ini Mang, belum merenahkan, kalau bahasanya belum merenahkan istri mesti di mana, saya off dulu tuh Mang. Berapa hari ada sekitar 4 harian lah off. Karena ini istri harus punya tempat tinggal lagi selain di sana. Itu udah ditinggalkan begitu saja. Yang di Trondol itu. Nah, udah gitu Mang, setelah dipinjamin kasur sama ibu Hajiani itu ya, itu selimut dan sebagainya, resmilah saya di situ Mang. Tinggal di kontrakan itu. Biasa, seperti biasa saya bantu-bantu kan. Nah setelah hari kelima barulah saya kerja lagi biasa ke Kadung Merak itu. Jadi kondektur lagi. Itu berjalan berminggu-minggu Mang. Aman, gak ada apa-apa. Istri juga udah kelihatan ya kalau saya bilang cantik lagi kan, udah gak lusuh, gak penuh ketakutan, gak pucat pasi lagi. Ya akhirnya kami betah Neng di sini. Ya udah ya di sini aja, jangan balik lagi ke sana. Kan di sana mah enak belum. Air tinggal ceret. Kita mah air harus ke bawah, Bang. Di kampung itu air itu ke pesantren itu ke bawah. Jadi ada di situ MCK besar. Semua orang situ ke situ termasuk penghuni pesantren. Nah, singkat cerita, setelah saya pulang kerja jam 9 malam biasa kan, kami bakar-bakar di depan Mang. Bu, saya bilang. Saya bawa ini nih Bu, bawa ikan. Tadi kebetulan narik ikan dari Merak ke Kalideres, saya bilang kan. Oh gede-gede Mang tongkol. Kita bakar-bakar yuk Bu, ayo kata Bu Haji itu dengan anak perawannya. Ya kan. Saya, Bu Haji, istri, dan ini pembantu Bu Haji. Ayo kita bikin ini. Nah ke jalan tuh enak Mang gini Mang. Ke jalan raya yang tadi mobilisasi mobil Merak dan Labuan itu. Di sini jembatan, di kebun bambu.
Nah sambil bakar-bakar saya main gitar Mang. Tiba-tiba ada yang berteriak, siap, gerak. Otomatis kami nengok semua Mang. Dan kebetulan di ujung sana sebelum Pandeglang itu ada asrama Mang. Asrama namanya 320 gitu. Mungkin lagi latihan nih orang-orang ini, pikir saya gitu. Siap, gerak. Ada lagi Bang suara itu. Otomatis penasaran kami semua. Lihatlah ke bawah jalan itu Mang. Dipikirnya kan pasti banyak orang, banyak tentara itu yang mau apalah lewat gimana. Ternyata Mang, kalau Mang Eta pengen tahu, cuma satu orang, kepalanya nggak ada. Malah kepala itu diteng-teng Mang. Akhirnya kami kalap semua kaget Mang. Aduh, Bu, Ibu lihat. Iya, masuk. Nanti dulu biarin aja Bu. Tahu dia mau lewat aja. Saya bilang. Ya kita jam 11-an lah, lagi gini-gini saya main gitar. Udah enak tuh, udah di atas gini Mang. Lihat jalan bis murni rehat. Nah yang saya takut lagi Bang, bisanya saya lari ke dalam itu, bukannya lihat itunya Bang. Bukannya 1, 2, 3, 1, 2 kan biasanya tentara gitu. Trondol. Nah itu Bang. Astagfirullahaladzim, Pak Haji, saya jerit kan. Udah masuk semua. Tentara, lengkap tentara, senjata di sini. Ininya cuman nggak pakai topi tentara Bang. Begini diteng-teng kepalanya. Ini yang ngomong trondol itu mulut ini, mulut kelapanya ini. Trondol. Nah di situ mulai panik Bang. Oh berarti ini dipikir saya waktu itu, oh ini utusannya. Mungkin saya bilang kan. Akhirnya saya lari, Pak Haji, semua lari bubar Bang. Sampai ikan itu bercacaran Bang. Apinya pun bercacaran ini bambu-bambu yang dibakar itu kan. Masuk dalam. Udah masuk semua. Pak Haji yang ke depan sendiri. Entah apa yang dilakukan Pak Haji, saya nggak tahu. Karena saya udah panik di dalam semua. Wah, gede semua kan. Nah, setengah jam kemudian Pak Haji masuk. Can beres dang euy. Maksudnya Pak Haji, tuh trondol katanya. Allahu Akbar. Ini jadi itu gimana sih maksudnya Pak Haji? Ya pengen kamu katanya. Kata Pak Haji itu. Itu Pak Haji gimana baiknya saya? Ya nantilah kita lihat ya. Saya mau tafakur dulu katanya. Siap Pak Haji. Akhirnya istri dengan saya gak berani tidur di depan. Tidur lagi di musola di dalam itu kan. Dengan Bu Haji dengan anaknya, udah kita sini aja dang, jangan dulu sana. Nah singkat cerita, udah berapa 3 hari kemudian saya berani mulai ke depan bersih-bersih lagi. Gitu kan. Neng kalau sebelum pulang, Neng jangan di situ. Mending di Bu Haji di dalam batu-batu apa kek, sapu apa kek. Ya sebab saya kerja kan berangkat subuh Bang. Jam 4 berangkat ke garasi, jam 9 pulang, itu rutinitas Bang. Kalau uang sih nggak kurang sih, udah mulai nggak kurang karena saya kan tadinya konekturnya bukan hanya ke Serang aja kan, yang kemarin diceritakan. Ya, masih jadi kondektur teladan Bang. Artinya kondektur yang gajinya lebih dari supir. Nah setelah 4 minggu Bang, 1 bulan lah ya, datanglah supir saya. Dang, itu kontrakan kan kosong katanya. Bisa nggak ya saya ngontrak ke situ? Ya bisa, saya bilang ini untuk umum. Bukan hanya untuk yang pesantren di dalam, ini untuk umum. Saya bilang gitu kan. Nanti langsung aja ke Pak Haji, saya seneng kan. Bakal ada temen, pikir saya gitu. Nah akhirnya si Abu namanya, si Abu itu, ya udah dong ngomongkan dong. Nanti sore kita pulang jalan kita bayar. Oh iya siap sebelah. Ya ngobrol lah dengan Pak Haji itu. Subuh-subuh itu kan Pak Haji, ini kamu mau berangkat. Ini kebetulan si Abu juga udah berumah tangga mau ngontrak di sini. Ya udah, balad maneh dang. Ambil ngenaheun cenah berangkat bareng balik bareng. Itu balad kamu, teman kamu supaya kamu pulang bareng. Ini bareng istri kamu kan bisa dengan istrinya. Nah tuh sorenya jam 8 itu udah beres narik Mang. Kita bawa perabot dang. Perabot saya dia ngontrak tuh di mana ya? Di Petir Mang. Di Petir itu arah Baros ke dalam. Dari Baros ke dalam. Ya dibawalah peralatannya, saya bantuin kan pindah. Dang duitnya ayah eta yang bayar kontrakan ada kan, ini kita dapat gede hari ini saya bilang. Dapat 570 waktu itu Mang. Tinggal bagi 2 kan berapa? Kamu kalau kurang juga bisa pakai duit saya. Ya akhirnya dibawalah dengan istri. Saya kaget lagi Mang, istrinya lagi begini lagi. Bukan kaget hamilnya ya.
Kok saya sering kali bertemu dengan orang yang hamil. Udah kejadian di Trondol aja masih trauma. Gak kebayang kan waktu jatuh. Kakak ipar saya Teh Ani itu kan terlungkup. Ini. Jadi kenapa kamu bengong Dang? Ini istri kamu Bu. Iya. Ini bentar lagi juga melahirkan. Saya jadi ingat Kang Bobi ya kakak saya. Dia ngomong kayak gitu. Bentar lagi melahirkan. Jadi kata-kata bentar lagi melahirkan sampai sekarang saya trauma Mang. Trauma kelas berat lah kalau ngedengar kayak gitu. Saya mending berantem melawan bajing daripada ngedengar ke bahasa-bahasa kayak gitu. Gitu kan. Nah, udah ceritanya di bawah. Langsung Pak Ji, itu Pak Kang Abu, saya bilang supir saya itu udah sekarang mau masuk, ini uangnya. Ya udah bersidang, udah enak kan kamu yang bersihkan semua. Nah, karena letter L itu yang paling gede itu yang sudut, Bang kontrakan letter itu yang paling besar ini yang sudut ini. Agak lebar, karena dia mau punya anak diambil yang sudut. Nggak ngerendeng dengan saya, ada yang ini kan, nggak di ujung sini. Dia di sudut gini, nah ini. Ini agak gede, ya mungkin beda 2 meter lah dengan yang kami tempati. Awalnya baik-baik, trauma saya agak mulai menyurut kan. Mulai tenang gitu kan, biasa. Itu berbulan-bulan aman. Gak ada kejadian apa-apa. Nah pas malam Jumat nih. Kalau nggak salah jam 9. Udah pulang kami Mang. Nyupir itu udah pulang. Si Abu masuk ke ruangan istrinya, ke kamar istrinya. Itu masih Abu lari Mang, pontang-panting. Dang, tolong saya. Astagfirullah, ada apa Bu? Istri saya lihat lagi begini Bang. Saya lihat ke dalam masuk. Kita tahu kan apa sosok itu. Mbak Cicing lain mana lain. Gila. Si Abu kan pengecut dia mah. Kalau bawa mobil udah hebat. Tapi kalau hal kayak gitu pengecut. Wah udah ke Pak Haji lari. Pak Haji tolong, istri saya lihat. Datang Pak Haji ya nih. Awalnya gimana? Ya saya baru pulang katanya. Kan? Saya dengan istri juga keluar kerja dengan si botak kan. Nah pas masuk ke dalam istri saya begini Mak. Sambil ketawa-ketawa. Ini aja rambutnya kan panjang. Itu. Oh akhirnya Pak Haji masuk. Karena beliau mah ahlinya ya. Gak lama Mak. Saya cocok baca ini. Dang, itu si Nengnya pakai tiung, katanya jangan pakai celana pendek. Pakai tiung beliau. Yuk ngaji bareng yuk. Baca Al-Fatihah, Mang. Anas, Al-Falak dan Kulhu serta ditambah dengan ayat kursi gitu kan. Nah gak berapa lama kemudian si tetehnya itu istrinya si Abu itu beres Mang, gak ada apa-apa, cuman lemes. Kenapa kamu? Iya tadi katanya sarepna itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Kadang-kadang belepotan juga, iya gak ganggu aja sih mana mah. Nah, setelah maghrib gitu ya, sebelum maghrib ya. Sandakala. Sandikala itu dia keluar ke air Mang, yang saya ceritakan itu ke bawah. Katanya ada cucian yang tertinggal, jadi dia sendiri gak masih istri saya. Dia sendiri ke sana mau minta antar katanya segen si tetenya lagi nonton TV katanya gitu kan. Nah pulang dari sana terasa dingin kata dia kan. Kata beliau tuh. Ya memang dingin cuacanya kan Pandeglang lumayan Mang dingin juga kayak begini. Nah di situ dia nggak keluar. Istri saya juga heran kemana katanya. Kami kan punya TV hitam putih Mang setelah lama di sana itu kebelilah ya. Waktu itu tahun 98 itu belum jarang lah TV berwarna ya. Saya udah kebeli nah, TV 14 ini tuh. Biasanya nonton TV gitu, tapi nggak ada. Dan begitu pulang itulah yang terjadi. Itu awalnya. Awalnya kesurupan kayak gitu. Nah setelah 3 hari kemudian inilah yang paling saya takutkan Mang. Kembali lagi, terulang lagi itu kan kejadian yang di Trondol itu Mang. Ini mah logikanya nggak jatuh. Tapi
Dia ada selendang mang, selendang yang buat ini, buat dulu makan ada kan nih, selendang yang buat nyinden itu yang suka joget-joget kan. Nah, apa coba mang? Dia sudah terkung mang. Ya Allah, ya Rob saya bilang ini, kok saya harus dinampakkan hal-hal kayak gini terus? Pak Haji Yani aja sampai bingung, kok bisa gini ya? Yang logikanya kalau ganti ini kan, kenapa ini harus keluar? Mungkin kepala dan tubuhnya yang sisanya masih di dalam karena besar ya. Ini ada daging-daging ini. Allah apa? Daging. Malam itu juga geger mang kampung itu. Polisi datang. Polisi datang, semua datang. Ya kami jelaskan apa adanya. Ya akhirnya kami tidak tersangkut paut hukum walaupun harus jadi saksi dan sebagainya begitu kan. Secara logika teoritisnya begitu ya saya datang. Lah wong saya bareng pulang sama suaminya kok. Bulak-balik Mang Posek, libur lagi kerja kan. Nyampe ada di kakak saya yang dulu masukin saya, kenapa sih kamu sering libur katanya mobil sering nongkrong. Jelaskan tuh lihat, supir saya istrinya. Udah tadi setan kepala, trondol. Udah gitu Mang, belum masih hangat kuburannya Mang. Ngejentul aja di pojok. Istri saya nyampe, oh gila Mang. Pojok. Siku gini kan. Ini teras mah. Kontrakan panjang ini letter letter L gini. Nah itu biasanya kan dari pintu itu ada halaman sedikit. Kemudian ada teras Bang. Karena itu kan di atas jadi harus ada penghalang kayak gini. Teras yang bisa didudukin nongkrong-nongkrong itu. Gini. Hah? Nah disitulah istri saya minta pulang Bang. Pokoknya saya nggak mau tahu pulang. Pulang kemana? Ke Bandung. Oh iyalah, kasus saya kan dibugal Bang. Ya udah, Pak Haji udah baru 3 hari tuh. Dari tahlilin tuh si Abu tuh. Karena si Abunya orang Batak. Gak ada tahlil. Pak Haji udah besok paginya itu sekitar hari Jumat, Sabtu, Minggu lah. Saya mau pamit, saya bilang istri saya mau pulang aja. Ya udah Dang, kalau mending pulang aja dulu. Nah ini saya bekalin kamu. Saya dibekelin Bang. Keris gini. Keris kayak yang dipegang Bapak Presiden gitu tuh. Besi kuning. Keris gini. Pakai serangka. Dibacakan taud, basmalah, syahadat 3 kali, innalillahi insyaallah kamu udah gak ada apa-apa. Karena waktu itu saya lagi senang-senangnya dunia kayak gitu ya senang aja Bang. Wah udah makasih Pak Haji. Wah kedah mas kawin tuh Pak Haji. Oh, harus pakai mas kawin gak Pak Haji? Gak usah, sok itu jimat. Itu apa namanya warisan dari saya buat kamu. Kenapa itu yang dikejar istrinya Abu ya? Itulah yang jadi pertanyaan Mang. Itu yang jadi pertanyaan. Setiap contoh, dia minta saya ditrondol. Tapi yang meninggal kakak ipar saya. Nah cerita cerita, Pak Haji Ari pun menceritakan. Kamu madang kuat. Istri kamu ada kamu pelindungnya. Kuat. Maka orang-orang lain yang sekeliling kamu, nah ini Mang, yang jadi pemikiran orang-orang sekeliling kamu, itulah yang bahaya. Bukan aku-akuan kata beliau, kamu beda. Itu. Oh iya, ya udah, mending hindari aja dulu. Nanti setelah aman Dang, boleh kamu kesini lagi. Sok, Bapak menerima tangan terbuka katanya. Andaikan kamu mau balik lagi ke sini. Pulanglah ke Bandung Bang. Naik bis apa ya? Waktu itu Pahala Kencana. Pahala Kencana turun di Leuwi Panjang. Di perjalanan tidak kejadian apa-apa karena siang hari. Akhirnya pulanglah ke mertua. Di daerah Ujung Berung. Namanya Kampung Paledang. Mama kaget. Aduh mama teh kangen katanya sejak kamu kawin dari tahun 95 kemarin. Nyampe tahun ini 98 akhir tuh. 98 akhir baru pulang. Emang baru pulang. Gak pernah lebaran pun pulang gitu kan. Karena ada sesuatu hal yang membuat kami kecewa waktu itu kan. Gak pulang. Nah terus ya udah. Yatimah di sini aja sama mama. Mau nyari kerja, sok katanya. Pikir saya, biasanya orang tua manapun, kalau anaknya sudah nikah, terus suaminya nganggur, itu paling dengan hitungan hari pasti besok-besok udah gini. Kan? Saya hafal itu. Karena saya mah orangnya gaul, Mang. Di Ujung Berung tuh gak lama dapat teman. Saya turun, Mang, jalan kaki dari Paledang itu.
kalau ojek itu dulu 5.000. Saya jalan kaki, ya kan? Pengen mengetahui siapa ini ada apa. Saya lihat kanan kiri nih, ada garasi mobil angkot. Kan ada yang lagi perbaiki, ada apa. Saya lewati aja dulu. Oh, saya harus jadi supir angkot, pikir saya. Saya udah bisa nyupir man, karena maju mundur kecucian bis itu bis aja bisa, pikir saya kan. Cuman nggak pernah ke jalan raya kan. Ini pasti bisa. Udah 1, 2, 3 garasi angkotnya ada. Saya ke depan aja dulu. Bergaul dengan orang-orang terminal Ujung Berung. Waktu itu ada calo namanya si Yayan. Wah, saya bilang enak banget. 1.000 kan duit koin ini dengan ratusan merah itu kan. Udah dapat 1.000, dapat penumpang 500, saya 200. Aduh enak banget. Bagus ya penumpangnya. Wow, jadi macam nya saja. Oh, saya mah dari Paledang kan. Oh, cenah aing karak wawu ka maneh? Karak ningali. Ya iyalah saya baru datang. Saya kan menantunya Ibu Anu gitu kan, Ibu Anu. Oh, kamu ada iparnya si Ucok. Nah, kakak ipar itu memang di situ pegang, Mang. Ada iparnya si Ucok kamu ya? Iya, yang dari Subang. Iya. Yang sendiri pegawai jeung urang. Wah, minum waktu itu. Minumnya itu kalau nggak salah kita buka aja ya, topi miring. Topi miring. Wah, dia minum topi miring. Ya seneng, wong saya anak nakal dikasih minum, wah udah. Ya akhirnya saya latihan tuh namanya nyaloan angkot di Ujung Berung itu. Saya pernah jadi calo mah. Calo angkot lama di situ. Gak ada kejadian apa-apa yang mesti. Nah singkat cerita, saya dikasih jadwal. Jam 9 sampai jam 12. Berarti 9, 10, 11, 12. Nah, berarti kan sekitar 4 jam, utuhnya 3 jam. Itu setor saya tuh 15.000 setornya. Dapatlah waktu itu 50 kan, dapat 80 karena selain saya ngomong Cileunyi, saya ini suka bantuin ini si ibu-ibu kan yang suka belanja itu. Belanja gitu, "Ibu, ini barangnya ya, ini. Ibu kemana?" Dapat, Mang, itu 500. Akhirnya ini ada yang pelit juga ada yang gerutu yang takut dibawa pergi ada, Bang. Itu mau bawa kemana? Ibu mau kemana? Cileunyi ini mobilnya. Nah akhirnya saya dapat sampingan situ. Setor enteng lah ceban saya bilang kan. Nah dapatlah 50 pulang ke atas jalan kaki. Nah akhirnya kamu bisa nyupir nggak? Kata si Ucok tuh kakak ipar saya. Uak bisa nggak? Anggaplah nggak uakin ya. Uang belum, tapi cina. Oh, kalau ada yang ngajarin mah bisa. Saya nanya bisa saya mah. Ayo tuh udah ngelamar yuk. Akhirnya ngelamar lah. Pertama itu ke Haji Ade emang namanya. Masih ada sekarang beliau. Mudah-mudahan nonton Pak Haji Ade. Makasih Pak Haji. Saya diberi kesempatan untuk nyupir angkot. Itu mobilnya itu Zebra Pen Jumbo tahun 93, Bang. Saya bawa. Wah, yuk jalan. Karena saya nggak tahu, otomatis kan si Uwa yang ngenekin. Si Uwa tuh tahu ke sini jam Cileunyi, ke sini alur ke Cicaheum. Saya pokoknya maju aja. Itu, Mang, selagi nyupiran angkot saya pengen cepet pulang. Kenapa? Ya belum paham banget kan, macet Cibirunya itu kan. Dulu mah Cibiru agak nanjak gini, Mang. Dia suruh bawa ganjel, Mang. kayak bawa bis. Karena kalau yang baru pertama bawa mobil, apalagi mobil manual gitu, pasti kalau nanjak sedikit itu, wah gelagapan, Mang. Ceger, kena motor orang, kena mobil orang kan. Nah paham lah, di angkot Cicaheum Cileunyi itu malah bandel-bandelnya angkot di Bandung yang tidak mau ikut ke Organda itu angkot itu, Bang, Cicaheum Cileunyi. Kami itu trayeknya kalau pagi nyampe sore itu ya Cicaheum Cileunyi Ujung Berung, Cibiru Cileunyi, balik lagi Cileunyi, Cibiru Ujung Berung, Cicaheum. Nah kalau malam saya belajar ngalong. Ternyata bukan hanya itu. Jadi trayeknya panjang, Bang. Cileunyi, Cibiru, Ujung Berung, Cicaheum, alun-alun Bandung. Alun-alun Ciberem, Bang. Kok jauh-jauh banget sih bilang. Si Ucok yang ngajarin tuh, sini dong. Nah setelah itu Ucok udah bisa nyupir kan dia sendiri. Nah karena saya udah biasa ngalong, ternyata ngalong itu lebih gini duitnya. Nah di saat ngalong itu, Mang, saya bertemu dengan hal-hal seperti itu lagi. Tadinya saya kira udah nggak ada gangguan karena keris ini, pikir saya kan. Bawa, kalau berangkat itu mau simpan aman itu kain putih. Saya percaya banget dengan ini kan, tenang. Nah pas ngalong, Mang, saya pakai mobil SS keluaran baru waktu itu. Karena Toke tahu saya pintar nyari duit, saya dikasih mobil terbaru, Mang.
Di garasi mobil Grage namanya, Bang. Grage, orang Cirebon yang punya. Nah ngalong. Dari ngalong itu ngeng, biasa dari Cileunyi kan. Dari Jatinangor malah, Jatinangor. Oh Cibiru langsung ke Ciberem, Bang. Ciberem, Jamaras ke sini, apa namanya, Jamika. Nah pas jalan ABC, ini Bang, saya baru ketemu dengan orang yang cantik banget. Udah rambutnya panjang, wangi, baju kuning Bang. Kuning semua, dress itu. Kalau bahasa dulu tuh long dress ya. Nyeripit, malah lekuk-lekuk tubuhnya itu. Maaf ya Bang ya, saya agak ini. Saya ceritakan itu sebenarnya, kayaknya Luna Maya lewat lah. Teh, depan teh. Nggak ngomong. Ngeng, naik ke angkot. Nah, terus duduk aja, duduk di jok paling belakang begini, Mang. Kakinya maaf ya. Wanginya, wangi banget. Nggak kayak orang kata orang katanya, yang kayak gitu wanginya semboja dan sebagainya. Itu mah hantu ortodok menurut Mang. Ini mah hantu kota mah beda, Mang. Wangi banget, Mang. Gini ya belakang. Dasar saya kan. Ini di center kan, tahu kan Bang? Kalau di atas bibirnya ada kaca ini. Tidak ada yang lain, trek sini. Biasa mulai. Teh, teras ke mana? Nggak jawab Bang. Ya Bang. Duh, wah udah cuci muka dulu. Berhenti mobil Pak Kakua. Pura-pura apa aja, turun dulu ya. Ini ya, teteh ya. Langsung kemana teh? Berhadapan begini. Nggak ngomong. Aduh, jutek banget sih mentang-mentang gue seperangkot pikir saya kan. Sedih waktu itu Bang. Maka di hati saya harus punya angkot. Tekad tuh. Keluar, saya tuh naik lagi. Oh sampai. Nah nyampe Cicahem Bang. Cicahem itu rame Bang. Jam segitu tuh rame. Yang Ngalong itu rame. Ya kan? Rame kupu-kupu malam. Rame para preman lama. Terus penumpang juga masih rame. Saya lewat pengeteman yang di depan Jati Handap itu Bang. Pengeteman angkot tuh di situ. Datang si Bedog, kawan saya di situ, tukang calonya. Woi Dang, sih maksudnya kosong batur parinu. Naon kosong tuh ya orang muatan. Pede Bang. Di belakang muatan gulis dia anjing aing masih teh. Bahasa Bandung ya. Gulis tinggal penumpang aing mah hiji ge bae teh. Sugan we teh ka sorga gitu kan. Muatan mana sih ya? Muatan mana kamu cenah teh? Da muatan. Turun abis itu jengkel lain. Mana sih bro? Gitu tinggal itu gelisnya. Biasanya cari muka maksudnya kan. Mana Dang? Ikut saya mah lihat. Si teteh yang tadi si mbak cantik yang pakai baju kuning itu. Kelihat. Udah langsung dibawa temannya. Oh si orang si botak segelo. Penumpang kosong ayaan. Tembak kuku we aya itu tembak. Sia we anjing saririk aing. Oh saya mau ngetem sono maju. Aman Bang, gak ada apa-apa Bang. Mata tetep. Kalau Mang pernah jalur Cicahem mau ke Ujung Berung itu namanya ada tikungan Arca Manik. Yang sebelah kirinya itu kayak kuburan Cina ini kan. Saya nggak tahu beliau turun. Saya nggak tahu beliau kemana. Lewat itu nggak ada Bang. Nggak ada. Turunnya nggak kelihatan, nggak ngomong kiri, nggak apa. Akhirnya saya ada yang harus dijemput ya bablas saja. Nah nyampe Cileunyi, Cibiru kosong. Nyampe Cileunyi, nyampe Unpad kosong. Karena saya mutar di Jatiroke. Saya lah satu-satunya supir waktu itu yang berani. Untuk melabrak alur kan, melabrak trayek. Karena di situ ketua mobil coklat yang arah Sumedang itu kawan saya si Sony. Dong mana? Biasa Jatinangor, Jatiroke. Sok masuklah. Tong nungtun batur cina sorangan we siap. No dari Jatiroke ini arah ke sini lagi. Saya udah ngomong cahem cadas sambi alun. Cadas sambi alun berem, cahem cadas sambi alun berem. Penuh Bang, sebelum Cileunyi udah penuh. Maju. Wah, gagah kan tak kieu nyari uang mah ke supir-supir yang lagi ngetem. Anjing kita di mana ya? Nah, yang kejadian luar biasanya, udah nyampe Cicahem, mereka ini, Pak, penumpang ibu-ibu, Pak, ini di mana katanya? Loh, Cahem Bu.
Terus teh, Pak, nah ada ke Cicahem, kan saya mau ke Cicalengka katanya. Kan saya mau ke Sumedang, kan saya mah penumpang semua protes, Mang. Ngeriung di mobil di depan kan ke sini. Bapak ini enggak ini ya. Loh, saya dari tadi Cahem, Cadas, Sambi, Alun, Ciberem, saya bilang. Enggak pernah saya ngomong Sumedang. Nah ini mau ke sini. Wah, kayak linglung. Itu kejadian aneh saya bang. Bukan aneh, mungkin tepatnya aheng ya. Itu penumpang segitu banyaknya. Berarti 12 tambah 2 aja jok bantu ya. 14 orang. Itu ternyata nggak ada yang ke Cicahem. Ini gimana sih? Ya udah bang, gini aja. Ini kan mau ke Cileunyi lagi? Enggak sih, tadinya saya mau ke Ciberem. Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semua mau ke Cileunyi lagi, ya oke lah saya balik kanan. Tapi argo berjalan loh, saya bilang. Ongkosnya tetap, saya bilang bayar lagi. Mang. 1 PP-an, Mang. Dihitung duit saya, 150.000. Ongkos yang berapa dulu? 3.000. Cahem Cileunyi itu 3.000. Putar lagi situ, udah nggak banyak pikiran saya. Bodoh amat lah, mau siluman kayak mau apa. Atau saya bilang, saya tetap perbawanya ke sini, Bang. Ke keris ini, keris besi kuning itu. Nah, muter lagi Jatiroke. Begitu saya nyampe Cileunyi, udah bayar itu kan masih kelihatan nih jarak pandang 10 meter ya. Penumpang itu kemana kelihatan. Ini memang hilang, Bang, tanpa jejak 1 ekor pun, Bang. Jangan-jangan saya ngangkut hantu, dia bilang gitu. Wah, penting mah duit kan. Wah, disorotin pakai bensin. Duit sih bener sih. 150. Wah, tadi dapat uang lah. Angkot cuma 50.000 setorannya, Bang. Jackpot lah saya kalau bahasa sekarang ya. Nah, yang lebih menyakitkan dan menakutkan lagi, begitu saya muter lagi Jatiroke, di depan Unpad itu man, ada pohon ini, Mang Ei. Ada pohon besar, desa di situ. Kantor desa Jatinangor, ada pohon ceringin besar. Pohon ceringin besar. Adalah bapak-bapak yang pakai kopiah dan sorban 2 orang. Ya, ada teteh-teteh yang bercadar full. Ini Pak panjang warna hitam. Ini tutup semua. Cuman saya lihat dikit ini nih. Ininya, Mang. Kesinglap kan. Kalau semut atau laba-laba terpeleset, Mang. Saking kelihatan licin banget. Saya nggak peduli. Dia si aba-abanya itu. Ini mau nggak kepada larang? Ya mau, Pak, jangan pada larang, maka saya siap. Songong, Bang, saya mah. Jadi asal bunyi kalau maka saya siap. Ya udah, pada larang saya kasih 300. Tapi dengan syarat jangan banyak tanya. Saya tukang ngomong kayak gini suruh diem kan. Jadi apa yang gerak ini kan? Nah, naiklah. Disangkeh kalau disangkeh begini. Si perempuan yang bercadar itu didudukan dekat saya. Nah, si aba-aba yang satu di sini dekat pintu sambil begini. Nah, yang dibegini kayaknya dekat saya. Kan supir angkot gini, Bang. Ini supir nih. Ini persneling kan. Ini rem tangan, dia di sini. Sambil dia begini kan, Bang. Gak ada horor-horornya kan? Ya memang gak ada, gue juga tenang. Awalnya, Bang. Nah, si aba-aba yang satu jadi belakang saya, Bang. Bang, di belakang saya. Guys, betong lobang ngomongnya, jangan banyak bicara lah kamu. Maju aja lewat tol katanya. Oh siap. Maju dari Jatinangor itu nyari tukang jamu kalau jarak jauh kayak gitu. Kan dulu mah gelasan, Mang, ada ginseng gelasan itu. Nah, turun dulu di pertigaan Sayang itu. 2 gelas, set, cuman 3.000 kan, 1.500 segelas. Ah, seger. Wah, enak. Masuk tol Cileunyi. Perjalanan, Mang. Aduh, sengit naon itu, sengit pisan wangi banget. Ini kan sambil pura-pura loba persneleng. Cing bodas pisan gitu. Tapi nanya, ya, tapi kenapa ya nggak gerak pikir saya itu. Nggak gerak. Mungkin tidur itu kan. Maju terus nggak ada. Cuman ini berusaha aja kumaha lah. Gimana cara supaya ini menyentuh beliau gitu kan. Karena kelihatannya setinggi semapai. Pasti ini kalau profil ini pasti cantik.
berhalusinasi, wah, tetap aja jalan mobil mah aman lah. Nah pas mau setelah gerbang tol Padalarang, Mang, itu biasa mau keluar tol biasa ya, cetek-cetek. Pas kan nikung ini, Mang, saya coba ke Padalarang, belok ini kan. Nah itulah kesempatan supir. Wah, tanpa direm, plak ke sini kan. Inilah kesempatan saya. Lihat bapak-bapak itu tidur. Ini tidur. Pelan-pelan kan. Enggak. Takut bangun aki-aki ini kan. Percobaan 3 kali, Bang. Enggak. Nah terakhir saya nekat. Bodoh amat, paling berantem lah sama aki-aki ini. Gitu kan. Iya nyender ke dia, saya nyupiran gitu. Mau bikin alibi. Pas dibuka, Mang. Itu ternyata, Mang, lidahnya menjulur, matanya melotot, sambil gini trondol. Itu, Mang. Makanya dia masih mengejar saya. Anjing sebelah anu. Wah, Bang mau naik trotoar mobil saya. Akhirnya si bapak itu bangun. Tuh, dia ke situ. Kunaon cenah? Iya Bang, cenah aya ucing lewat, Pak. Cenah anu. Duh, bapak tega kok pindang basuh. Kan dulu istilahnya gitu kan. Kalau bawa mayat itu pindang basuh. Pindang basuh gini bikin sial aja mobil saya, gimana ini nanti. Dunungan ngambek ya, marah ya toke saya. Udah saya tambahin, jangan banyak ngomong. Anterin aja. Waduh, kemana Padalarangnya Pak ini? Ke apa namanya? Kalau sekarang tuh Kota Baru. Kota Baru. Parahyangan itu. Ke belakang lagi tapi bukan ke komplek ya. Nah, begitu datang tuh disambut oleh tangis keluarganya. Kok ibu nanti, cenah ambulan alimun, cenah malah pada diproses, begini. Ternyata hawar-hawar yang saya cerita dan belum tentu kebenarannya, dia itu mahasiswi dari sebuah universitas di situ. Dan itu karena oleh sana katanya. Itu belum tahu ya kebenarannya, cuman begitu ceritanya. Cuman daripada bersangkutan dengan polisi nanti diotopsi dan sebagainya, akhirnya keluarga ngambil nyolong ini. Kalau laporan ke rumah sakit pasti mungkin diotopsi. Karena ada saya, jadi saya jadi seolah pahlawan yang tadinya takut teh. Tapi kenapa dia nyebut rondol? Itu yang sampai sekarang. Yang nyampe tahun 2004 belum terpecahkan. Itu lihat ya sebenarnya. Sebenarnya mungkin karena dari awal naik disangkeh begini, Bang. Malah 2 orang waktu kakinya untuk dianukan. Kan ada 2 orang, Bang, aki-akinya. Digendong itu ya? Digendong ini disangkeh, plak, nanti cedera kakinya ini kasihan lagi sakit. Itu kayaknya dia pemula sara mungkin yang ahlinya yang kayak gitu. Sehingga itu bisa lemes. Kan ada ahlinya kan? Ambulan gak ada yang mau? Ya katanya begitu. Kalau dipakai ambulan yang ditakutkan, ya mungkin kan itu urusan orang atas ya. Pakai ini sehingga harus begini mungkin. Karena nggak mau lapor ke rumah sakit aja, nggak mau, nggak dibawa ke rumah sakit, itu langsung dari kosannya. Takut aib mungkin ya? Mungkin banyak hal yang saya pun banyak sih yang nggak mengertinya, Bang, tentang itu. Nah pulangnya ini, Bang, gimana? Jauh kan Padalarang Cileunyi, mau lewat bawah apalagi jauh. Naik tol lagi, sebelum tol itu dulu itu ada kios-kios jamu yang 24 jam. Nah langsung fokus saya nyari kios jamu itu untuk menghilangkan rasa takut. Mau apa? Mau minum aja, pikir saya. Kalau nggak perlu nginep di situ. Intisari. Nah, ya tempat-tempat intisari, arak, ginseng itu kios jamu, Bang, dulu itu. Bang kalau tahu yang ginseng yang kuning itu di kios jamu itu Persloki. Saya mau minum lagi keluar dari rumah itu. Kampung apa kita rahasiakan kampungnya ya, karena memang jelas itu kejadian nyata. Dan setelah itu geger juga sih di koran. Keluar dari situ, Bang, ketemulah kios jamu sebelum pintu tol. Ada 3 orang pemuda yang lagi minum. Saya makan orangnya gampang akrab, turun aja. Mah gitu ngeri rumah. Sudah di mana? Di Bandung saya pulang. Ngeri heula lah. Besok pangmelikeun saya 2. Beli we sehari 7 ribuan. Ya minum. Cenah. Bisa tuh ikut ke Bandung euy, cenah saya aya saudara di Bandung. Alhamdulillah sebenarnya. Ayo kemon ikut. 2 orang ikut, Bang.
Nggak ada apa-apa, Pak. Begitu masuk tol Padalarang nggak ada apa-apa. Keluar Cileunyi, yang tadinya yang satu kegoleran di tukang lagi tiduran di belakang, yang satu orang depan ngobrol, dia lari ke depan mau, wah, waduh, hampir celaka lagi. Kenapa kamu mabuk kamu ya? Anu bilang nuhun ke telinganya katanya, nuhun, loncat ke supir. Oh, cek sana mah apa kalau bahasa Indonesia mah dia panik gitu kan ke depan, saya sampai kaget kan. Nah disitulah saya sakit. Dapat uang gede, tapi saya sakit seminggu. Akhirnya kalau diobatin ke orang lain pun belum tentu kan. Saya bersila, bacalah saya itu Qul Abadun gitu kan. Sallallahu ala Muhammad ibtakin bilangin dangin sirkang dari wasi rasa kang dari rupa, saya bacakan itu Mang. Supaya mengundang aura positif saya lagi, waktu itu katanya akan itu. Ya, dengan Qul Abadun yang saya pelajari dari hutan jati, kali jati. Akhirnya tidak diobatin siapa-siapa, saya hadir kembali. Bisalah kembali bekerja. Nah, mungkin untuk cerita di Bandung seperti itu dulu, Mang. Itu belum bertemu, Mang. Masih tetap dikejar. Masih tetap dikejar. Dan puncaknya nanti di Tanjung Sari. Puncaknya. Tapi setelah itu juga saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya sampai hari ini alhamdulillah, Mang. Kalau orang lain belajar Malikul Jabar, kalau saya Malikul A'la. Nanti saya ceritakan. Desa Trondol sampai sekarang masih ada? Masih, Bang. Barangkali mau kirim-kirim salam. Untuk semua yang pernah mengenal saya di tahun 95, untuk warga Trondol yang baik yang telah mengamankan saya waktu itu, semoga semua sehat selamat dan banyak rezekinya. Saya tidak ada maksud untuk menceritakan hal-hal kampungnya, tetapi memang kampung itu disebut oleh makhluk tersebut sehingga saya masih teringat sampai sekarang. Oke. Kang Dadang barangkali mau salam-salam untuk warga Ujung Berung. Oke, baiklah Mang, terima kasih diberikan waktu. Salam kepada sobat-sobat lama saya di Ujung Berung, Kang Deden, ya, Wa Ucok, terus Longking, ya, Agus Daeng dan sebagainya. Semoga kalian semua sehat selamat dan banyak rezekinya. Saya ceritakan tentang kisah masa lalu saya dengan sobat-sobat yang baik waktu itu kan. Semoga ya tetap semangat Kang Deden. Ya, jangan lupa juga nonton terus Malam Mencekam. Jangan lupa juga tonton Malam Mencekam. Ada kisah lain tentang semua kehidupan saya. Dan sobat Malam Mencekam, ini kisahnya belum selesai sampai di sini, masih ada kelanjutannya. Dan juga kalau ingin tahu siapa itu Kang Dadang Botak ini sebenarnya sampai bisa menghalau hantu segala macam, Ya. itu juga ada kisahnya lagi. Ada. Nanti akan coba dikisahkan di video selanjutnya. Kang Dadang, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di kisah Kang Dadang selanjutnya. Siap. Untuk sobat, silakan komentar di bawah keinginan untuk tampilkan kembali Kang Dadang ya. Akhir kata Mang Ai ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.